Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas materi mengenai membaca sumber ilmiah. Untuk teman-teman semua, tolong disimak videonya sampai habis ya. Membaca sumber ilmiah. Apa itu membaca sumber ilmiah? Membaca adalah hal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat saat ini tidak luput dari membaca. Perlu kesadaran diri sendiri tentang perlunya membaca. Manfaat membaca itu sangat besar bagi kita, terutama di kalangan pelajar. Dan manfaat membaca juga berguna untuk menumbuhkan saraf-saraf baru di otak. Selain itu, membaca juga dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita. Membaca sumber ilmiah. A. Karakteristik sumber ilmiah. Karakteristik membaca adalah keterampilan yang dimiliki seseorang apabila yang bersangkutan dapat menafsir makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis, berupa seperti kata, kalimat, dan paragraf yang dibaca. Serta membaca adalah keterampilan reseptif, yakni keterampilan menyerap informasi, keterampilan menyimak atau ilmu pengetahuan. Keterampilan membaca sangat penting untuk menyerap informasi dan ilmu pengetahuan. Karena dengan membaca kita dapat memperoleh informasi yang kita cari. Kita akan banyak membaca berita dan informasi yang berkaitan satu sama lain, sehingga kita dapat mengingat informasi yang kita peroleh. Karena satu, sumber bacaan jauh lebih banyak daripada sumber simakan. Dua, informasi dan ilmu pengetahuan pada umumnya selalu didokumentasikan dalam bentuk bacaan. Tiga, membaca dapat mengacu kita pada teori. Teori sangat dibutuhkan sebagai landasan dalam berpikir. Dalam kegiatan membaca untuk kepentingan menemukan sumber ilmiah, kita perlu memilih bahan bacaan itu. Banyaknya bahan bacaan mengharuskan kita sadar membuat prioritas yang kita baca. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki sumber ilmiah. Di antaranya adalah 1. Tulisan yang dibuat mengacu pada teori, digunakan sebagai landasan dalam pembahasan suatu masalah. 2. Lugas. 3. Efisiensi. 4. Efektif. 5. Logis. 6. Sistematis. Dan 7. Objektif. Membaca sumber ilmiah. B. Memahami penanda informasi penting dalam bacaan. Informasi penting ditandai dengan 1. Cetakan hitam atau bold. 2. Cetakan miring atau italik. 3. Penomoran angka sebagai penanda informasi. 4. Penomoran dengan abjad sebagai penanda informasi. Informasi penting dalam sebuah bacaan dapat secara cepat dilihat pada pemarkah grafika tersebut. Pemarkah numerik dalam bacaan perlu diperhatikan untuk menemukan informasi penting yang disampaikan penulis. Pemarkah numerik mengindikasikan informasi penting. Pemarkah numerik ada dua, yaitu penomoran dengan angka dan penomoran dengan abjad. Ada juga pemarkah numerik dengan simbol gambar lainnya, tapi jarang digunakan dalam formal atau ilmiah. 1. Cetakan hitam sebagai penanda informasi. Cara memahami bacaan. A. Mula-mula, bacalah satu bab dengan cepat. Identifikasikan bagian di mana pengarang menjelaskan suatu topik paling banyak. Bila terdapat banyak diagram untuk konsep, maka konsep itu pastilah penting. Bacalah kalimat pertama setiap paragraf lebih hati-hati daripada kalimat-kalimat berikutnya pada paragraf yang sama. Catatlah subjudul dan kalimat pertama
setiap paragraf sebelum kamu membaca bab itu sendiri. Kemudian, tanyalah pada dirimu apa yang kamu tahu dan tidak tahu tentang subjek tersebut sebelum mulai membaca. Fokus pada kata benda dari subjek pada kalimat. Carilah kombinasi kata benda, kata kerja, dan fokuskan belajarmu. Pemarkah grafika berupa cetakan hitam yang terdapat pada bacaan di atas dapat dijadikan patokan untuk menemukan informasi penting. 2. Cetakan miring italik sebagai penanda informasi. Berdasarkan cetakan miring italik yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat menangkap informasi penting itu secara cepat. Bahasa baku harus memiliki koridor yang jelas dan jelas dikenali, sehingga memiliki karakteristik yang jernih. Bahasa baku berarti bahwa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Penomoran angka sebagai penanda informasi. Berdasarkan penomoran dengan angka yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat mengetahui informasi penting itu secara tepat. Bahkan, kita tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Contohnya, seperti mengemukakan fungsi bahasa baku, yaitu 1. Fungsi persatuan, 2. Fungsi pembawa kewibawaan. 4. Penomoran dengan abjad sebagai penanda informasi. Penomoran dengan abjad yang terdapat pada bacaan, kita dengan mudah dapat mengetahui informasi penting itu secara cepat. Contoh, ada 5 ragam bahasa Indonesia menurut Sudaryo, yaitu A. Bahasa Indonesia ragam filosofik, B. Bahasa Indonesia ragam jurnalistik, C. Bahasa Indonesia ragam literal, C. Tipe-tipe informasi dalam bacaan. Tipe-tipe informasi yang ada dalam bacaan dapat dibedakan dari 2 sudut pandang. 1. Dari sudut pandang acuannya. Tipe informasi dalam bacaan adalah A. Informasi denotatif tersurat, B. Informasi konotatif tersirat atau kiasan. Dari sudut pandang tingkat kepentingannya, tipe informasi dalam bacaan yakni A. Informasi utama primer, B. Informasi penjelas sekunder, C. Informasi denotatif dan konotatif. Tipe informasi denotatif tersurat adalah informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Informasi konotatif tersirat atau kiasan adalah informasi yang ingin dimaksudkan oleh penulis melalui kata kalimat tertentu. Jadi, informasi konotatif yaitu bukan hal-hal yang spesifik dalam komunikasi, melainkan bersama-sama dengan sistem linguistik. B. Informasi utama dan penjelas. Informasi dibedakan beberapa tipe, yaitu informasi utama primer dan informasi penjelas sekunder. Informasi utama primer adalah informasi pokok yang terdapat dalam bacaan. Dapat ditemukan pada judul bab, judul subbab, dan kalimat topik paragraf. Selain itu, terdapat pula informasi penjelas. Informasi penjelas adalah informasi-informasi yang akan menjelas kabar informasi utama itu. Informasi penjelas ini dapat dilihat pada kalimat-kalimat penjelas. D. Kiat-kiat memahami sumber ilmiah. A. Kiat memahami buku. Kiat memahami isi buku adalah lihatlah daftar isi buku, kemudian bacalah judul bab dan subbab yang ada dalam buku. Informasi dalam suatu buku adalah sebagai berikut. 1. Pokok-pokok persoalan yang disajikan melalui judul-judul bab. 2. Uraian topik-topik pikiran yang disajikan dalam kalimat topik paragraf. 2. Kiat memahami laporan penelitian. Laporan penelitian yang disusun secara sederhana yaitu 1. Bab 1 pendahuluan terdiri atas
A. Latar belakang, B. Permasalahan, C. Tujuan, D. Manfaat, E. Kerangka teori, F. Metode penelitian. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya mengenai membaca sumber ilmiah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.